Karma Pizarro, pengkhianat kekaisaran Inca dalam sejarah dunia. Dalam catatan sejarah dunia, penakluk Spanyol Francisco Pizarro menyerang Kaisar Inca Atahualpa. Dengan penaklukan ini dimulailah sebuah cerita yang membuktikan adanya karma, balasan dari orang-orang yang mengkhianatinya. Pada tahun 1525, Atahualpa mewarisi separuh bagian utara Kekaisaran Inca, dan adiknya Huáscar mewarisi separuh bagian selatan. 5 tahun kemudian, Atahualpa menyerang Huáscar. Kemudian, pada tahun 1532, Atahualpa berhasil mengalahkan Huáscar dan menyatukan kembali kekaisaran, namun, pemerintahannya terbukti singkat, karena Pizarro menjadi terkenal segera setelahnya. Pizarro mendarat di Peru pada tahun 1532 dengan armada dari Spanyol. Ia mendirikan koloni kecil dan kemudian berangkat untuk menaklukkan wilayah Peru dengan kekuatan kecil sekitar 200 orang. Utusan Atahualpa mengundang Pizarro untuk mengunjungi kamp tempat Kaisar Inca beristirahat bersama 100.000 tentara setelah kemenangannya baru-baru ini dalam menyatukan kekaisaran. Pizarro setuju dan berangkat menemui Atahualpa dengan 110 infanteri, 67 kavaleri lapis baja, 3 senjata korek api, dan 2 meriam kecil. Sebuah pertemuan dijadwalkan pada tanggal 16 November tahun 1532, di alun-alun kota Cajamarca. Pada malam tanggal 15 November tahun 1532, Pizarro menyampaikan kepada anak buahnya rencana berani untuk merebut kekuasaan di Atahualpa. Pizarro mendapat inspirasi dari pendahulunya. Dia meniru perebutan kekuasaan Cortes Spanyol oleh Kaisar Aztec Montezuma beberapa tahun sebelumnya. Dia mempersiapkan ayunan ini sebaik mungkin. Faktanya, Atahualpa gagal mempersiapkan pertahanan yang memadai terhadap kemungkinan pengkhianatan. Kaisar tidak pernah menyangka bahwa orang yang baru saja dia temui akan mengkhianati kesepakatan ini. Atahualpa berkemah pasukannya di pinggiran Cajamarca dan tiba di alun-alun kota dengan kursi sedan yang indah, ditemani oleh 80 orang istana terkemuka dan sekitar 5.000 bangsawan dan pejabat. Rombongan Atahualpa mengenakan kostum upacara. Mereka juga tidak bersenjata kecuali kapak batu upacara kecil. Atahualpa seharusnya lebih berhati-hati. Pizarro memiliki konspirasi di balik pertemuan tersebut. Pizarro merencanakan intrik dan taktik berbahaya di balik pembicaraan persahabatan tersebut. Pizarro berusaha sekuat tenaga mencari alasan untuk menimbulkan konflik di antara mereka dan memulai pertengkaran yang dapat berujung pada kekerasan. Orang Spanyol beserta persenjataan lengkap mereka bersembunyi di gedung-gedung di sekitar alun-alun Cajamarca, dengan kavaleri bersembunyi di gang-gang terdekat. Ketika Atahualpa tiba, Pizarro mengirim seorang biarawan yang membawa salib kepadanya. Biarawan itu berkata bahwa dia adalah utusan Pizarro yang akan memberikan sebuah Alkitab kepada Atahualpa. Tiba-tiba Alkitab milik Atahualpa dibuang. Mereka tidak mengenal buku tersebut dan menganggap ini adalah tindakan terorisme. Faktanya, sikap ini mungkin merupakan alasan yang dibutuhkan orang-orang Spanyol. Membuang Alkitab merupakan bentuk penghinaan bagi masyarakat Spanyol. Kemudian, atas sinyal dari Pizarro, mereka menyerang suku Inca dan memulai pembantaian. Pengawal kaisar yang terbaring di atas tandu dan tanpa senjata terkejut. Mereka tidak mampu melawan atau mempertahankan diri terhadap pedang baja, tombak, peluru, dan baut panah milik orang-orang Spanyol, sementara kapak batu upacara adat terbukti tidak berguna melawan mereka. Itu hanyalah alat ritual. Pizarro kemudian mulai menyerang warga sipil. Ribuan warga sipil Inca terbunuh. Beberapa orang yang selamat panik dan melarikan diri, namun tidak ada orang Spanyol yang kehilangan nyawa. Sang kaisar merasa dikhianati setelah pasukannya diserang dan ditangkap. Atahualpa mencoba membeli nyawanya dengan menawarkan untuk memberinya tempat di istananya yang penuh dengan emas dan perak. Setelah menerima gajinya, Pizarro melanjutkan untuk mengeluarkan seluruh isi ruangan yang berisi emas dan perak. Tapi dia adalah orang yang tercela. Dia kemudian mengkhianati Atahualpa lagi dan menangkapnya untuk kedua kalinya. Dia secara bertahap membawa Atahualpa ke pengadilan.
misi Spanyol di bawah Pizarro adalah untuk menghukum kaisar atas pemberontakannya, penyembahan berhala yang dibantah oleh Alkitab, dan pembunuhan saudaranya Huáscar. Atahualpa dibakar di tiang pancang, namun akhirnya lolos dari hukuman kejam tersebut karena dia setuju untuk dibaptis. Tapi Pizarro tetaplah orang yang tercela, bukannya dibaptis, Atahualpa malah dicekik hingga mati. Bagi Pizarro, pengkhianatan itu membuahkan hasil. Setelah kematian Atahualpa, dia mengumpulkan banyak kekayaan dan kekuasaan. Dia menjadi orang Spanyol yang memerintah Inca sampai tahun 1541 karena karma menimpa dirinya. Sekitar waktu ini, terjadi konflik kekerasan di Peru dengan orang-orang Spanyol. Pada tanggal 26 Juni tahun 1541, sekelompok pendukung oposisi bersenjata lengkap menyerbu istana Pizarro. Dalam penyerangan tersebut, musuh Pizarro berhasil menusuk tenggorokannya. Pizarro itu terbuka dan jatuh ke tanah. Sejarah dunia menandai karma para pengkhianat kekuasaan. Di saat-saat terakhir hidupnya, Pizarro melukis gambar salib dengan darahnya sendiri, berseru kepada Yesus minta tolong, namun sia-sia. Pizarro meninggal karena pendarahan hebat. Kita lanjut di video berikutnya.